Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa, Sobat ASN dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa di acara podcast Smart ASN dengan tema Smart ASN menuju Smart Governance, di mana kita akan berbincang-bincang mengenai profil ASN dalam perannya menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Perkenalkan, saya Sila. Saya akan memandu sesi bincang-bincang kali ini. Izinkan saya menyapa narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dian Prasetyaning Sukmawati, STMT. Halo Bu Dian, bagaimana kabarnya Bu? Halo Bu Sila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah Waalaikumsalam. sehat, baik. Alhamdulillah. Boleh silakan memperkenalkan diri dan menyapa para pemirsa Bu Dian. Oke, baik. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama Halo. saya Dian Prasetyaning Sukmawati. Saat ini saya bertugas di Kampus Institut Teknologi Sumatera di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selanjutnya nih Sobat ASN, kita juga kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Amut Sunarya, SPD, MSI. Boleh Pak Amut memperkenalkan diri dan menyapa para Sobat ASN. Oke, halo Sobat ASN dimanapun kalian berada. Selamat Halo. malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amun Sunaria. Sekarang saya bertugas di Universitas Terbuka di Prodi Administrasi Negara. Selanjutnya Iya, ada Bu. Bapak Gita Hilmi Prakoso, SPD, MPD. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo, baik Mbak Sila. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Baik, silakan Bapak Gita memperkenalkan diri dan menyapa Sobat ASN yang ada di rumah. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gita Hilmi Prakoso. Pada saat ini saya bertugas di Politeknik Negeri Lampung di Prodi Perjalanan Wisata. Oke. Nah, ini nih last but not least ada Ibu Apoteker Sternatami Liberatera. Halo Ibu Sternatami. Halo Sobat ASN, perkenalkan nama saya Sternatami Liberitera, panggilannya Tera. Saat ini saya bertugas di Universitas Sriwijaya di jurusan Farmasi Fakultas MIPA. Gitu. Baik, terima kasih Bu Tera. Selanjutnya, Sobat ASN pastinya tidak sabar ya untuk masuk ke acara bincang-bincang kita dan pastinya penasaran nih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Smart ASN? Mungkin Bu Dian bisa memberikan pencerahan nih kepada para pemirsa Sobat ASN yang ada di rumah. ASN ini merupakan predikat yang diberikan kepada seorang ASN yang memiliki kompetensi kinerja dan profesionalisme yang tinggi, sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Nah, kita kan sama-sama tahu ya bahwa saat ini kita sudah memasuki perkembangan era revolusi industri 4.0, di mana pada era ini menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan transparansi, serta respon yang tinggi dan cepat dari pemerintah. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat sebaik-baiknya merespon keadaan ini. Nah, maka di sini pemerintah membutuhkan sosok ASN yang smart, karena nantinya seorang ASN yang smart diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Nah, dalam upaya transformasi birokrasi tersebut, maka diharapkan setiap ASN dapat memiliki prinsip-prinsip sebagai Smart ASN. Baik, terima kasih Bu Dian atas penjelasannya. Jadi tadi menurut pemaparan Bu Dian nih Sobat ASN, Smart ASN merupakan profil ASN dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Nah, kemudian untuk menunjang smart governance untuk Indonesia maju yang terdiri dari integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Selanjutnya kita akan membahas nih, yang pertama kita bahas dulu tentang integritas dan nasionalisme ya Sobat ASN. Nah, di sini saya ingin meminta pendapat dari Bu Tera nih. Sebenarnya apa sih Bu profil ASN integritas dan nasionalisme itu? Boleh silahkan Bu Tera.
Baik, kalau pendapat saya itu integritas itu merupakan sikap yang harus dimiliki ASN gitu, karena sikap integritas ini seperti melaksanakan tugas dengan jujur, konsisten, disiplin, dan berani mengambil keputusan, lalu tidak menyalahgunakan wewenang, proaktif dalam pencegahan KKN, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Begitu, Ibu Sheila. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya Sobat ASN, nah kita akan membahas profesionalisme dan juga wawasan global. Nah, kali ini Pak Amut akan menjelaskan nih apa sih profil Smart ASN tersebut dan bagaimana perannya dalam mendukung Indonesia Smart Governance. Silahkan Pak Amut. Oke, terima kasih Bu Sila atas kesempatan yang diberikan. Baik, Sobat ASN, saya akan menjelaskan 2 Smart ASN dari 8, yaitu yang pertama profesionalisme dan yang kedua adalah wawasan global. Yang pertama yaitu profesionalisme, di sini dimaksudkan adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi yang namanya orang profesional itu harus bisa mengatur ya, mana pekerjaan dan mana kehidupan pribadinya. Jadi itu adalah keselarasan antara etika, perilaku, dan aksi kita atau tindakan kita seperti itu. Nah, ada 3 kunci kita dalam mendalami profesionalisme. Yang pertama adalah kompeten, yang lalu yang kedua adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan yang terakhir adalah upgrade kapabilitas diri. Contoh yang paling mudah adalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Semisal kita pada hari libur ya, biasanya kan pimpinan kita tuh kalau ada pekerjaan penting kan sering nelpon ya. Nah, biasanya kalau kita memang tidak mempunyai jiwa profesionalisme, itu ya kita cuekin aja. Tapi kalau kita mempunyai jiwa yang profesional, walaupun hari libur ya kita harus tetap laksanakan pekerjaan itu, seperti itu. Itu yang tentang profesionalisme. Lalu tentang berwawasan global, di sini ada 3 kunci. Yang pertama adalah bersifat adaptif, yang kedua adalah mengambil hal-hal yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah bersifat terbuka. Nah, contoh yang paling gampang gini. Suatu hari misalkan pimpinan kantor kita itu memperkenalkan sistem baru nih di kantor kita, di mana sistem baru itu untuk memonitor kinerja pegawainya. Nah, kita sebagai bawahan nih harus bisa menerima nih dan mulai terbiasa dengan sistem baru tersebut, serta berpikir positif bahwa sistem tersebut membawa manfaat untuk meningkatkan kualitas kinerja para pegawai di kantor kita. Baik, terima kasih ya Pak Amut. Menarik sekali ya penjelasan Iya, Pak Amut dan juga sama. contoh untuk menuju kita menjadi Smart ASN. Nah, selanjutnya nih, Bapak kita akan menjelaskan tentang profil tersebut. Silahkan Bapak kita. Oke, terima kasih Bu Sila. Ya, ya betul ya. Seorang ASN itu harus menguasai IT dan bahasa Inggris, kemudian juga harus memiliki sikap hospitality, gitu ya. Oke, saya mulai dari yang pertama ya, harus menguasai IT dan juga bahasa asing. Jadi ASN itu dituntut untuk tidak gaptek ya, apalagi pada saat sekarang ini gitu ya. Dan contohnya itu pada saat kemarin itu pada saat pandemi itu kita harus cepat ini ya beradaptasi gitu ya, dari yang tadinya offline kita harus belajar Zoom gitu ya, LMS dan lain-lain. Itu jadi sangat menunjang sekali ya dari pekerjaan kita gitu ya. Dan kemudian yang kedua yaitu harus menguasai bahasa asing. Kalau saya bilang bahasa asing ini password ya sekarang. Kenapa password? Karena ya kalau kita mau misalnya mau meningkatkan kompetensi diri kita ya, mau melanjutkan studi ke luar negeri, password yang pertama harus dimiliki adalah bahasa asing gitu ya, apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin dan lainnya gitu. Jadi tanpa password itu ya, tanpa bahasa asing itu banyak hal yang kita tidak bisa akses gitu ya. Jadi bahasa asing itu adalah password untuk keberlangsungan karir kita gitu ya. Terus yang terakhir yaitu hospitality ya. Hospitality itu keramahan. Nah, jadi kita itu harus bersifat baik, terus tutur budi bahasanya juga itu baik ya. Terus contohnya itu ketika misalnya kita mengajar atau pada saat ada mahasiswa yang bimbingan ya. Jadi sepenat apapun kita atau pada saat itu kita punya masalah gitu ya, kita harus tetap ramah karena konsumen atau yang kita layani itu adalah mahasiswa ya. Jadi kita tuh harus selalu ramah gitu untuk melayani mereka. Begitu kira-kira Bu Sila. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Gita. Nah, kemudian ini juga sangat yang membuat kita penasaran juga nih. Nah, yang terakhir ini adalah networking dan juga entrepreneurship. Nah, padahal kan
networking sama entrepreneurship ini biasanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha gitu ya. Nah, kenapa nih ASN kok juga harus memiliki profil ini? Nah, ini nanti Bu Dian akan menjelaskannya. Silahkan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Sila atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang networking dan entrepreneurship kenapa harus dimiliki oleh para ASN. Nah, di sini networking atau yang biasa kita tahu itu sebagai perluasan jaringan kerja, ini menjadi salah satu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang ASN. Jadi melalui upaya membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain. Nah, dengan memperbanyak relasi yang dapat memberi pengaruh positif tanpa membedakan suku, ras, agama, dan budaya, itu akan sangat membantu memudahkan segala urusan. Jadi baik dari sisi personal maupun organisasi. Jadi kita dapat membantu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, untuk entrepreneurship sendiri, itu yang kita tahu ya, jiwa kewirausahaan. Nah, ini juga perlu nih dimiliki oleh ASN. Kenapa? Nah, ASN ini dituntut untuk mampu untuk jadi mandiri, berani, kreatif, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Nah, di samping itu, jiwa kewirausahaan ini juga dapat dipahami sebagai bagaimana cara kita berpikir tentang masa depan orang banyak. Jadi kehidupan orang banyak serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Nah, misalnya nih, bagaimana kita mampu membuka lapangan pekerjaan yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat umum. Contohnya saja saat misalnya kita menjadi dosen pembimbing lapangan waktu KKN. Nah, kita dapat mengarahkan mahasiswa kita untuk bisa memberdayakan masyarakat desa melalui program-program yang mampu meningkatkan kemandirian dan daya saingnya. Misalnya nih, seperti yang pernah kami lakukan, yaitu membantu warga untuk budidaya ikan lele dan meningkatkan nilai jual ikan lele tersebut melalui pembuatan abon lele, misalnya seperti itu, Bu Sila. Baik, terima kasih Bu Dian atas pencerahannya nih. Jadi kita kali ini sudah tahu nih profil-profil apa saja yang harus dimiliki oleh ASN ya. Jadi ASN itu sekarang sudah harus catch up ya dengan semua tadi profil, yaitu integritas, nasionalisme yang harus melekat dalam diri kita. Kemudian juga dalam bekerja kita harus profesional dan juga berwawasan global ya. Nah, tak lupa juga kita juga harus menguasai IT dan bahasa asing supaya kita juga bisa membawa nama dari Indonesia menuju ke kancah internasional. Dan juga tak lupa nih, dalam melakukan pekerjaan kita harus hospitality selalu ada dalam diri kita. Nah, kemudian juga networking dan juga entrepreneurship, meskipun mungkin orang-orang pada tabu kenapa ASN harus memiliki sikap itu, tadi juga sudah dijelaskan oleh narasumber kita, ternyata networking dan juga entrepreneurship harus dimiliki menjadi profil ASN. Nah, profil-profil ASN ini kita sebut sebagai smart ASN gitu ya. Nah, semoga dengan perbincangan kita hari ini akan membuka nih wawasan dari para sobat ASN. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang seluk-beluk ASN dengan tema yang lain. Oke, sobat ASN, saya tutup dulu untuk podcast hari ini. Terima kasih. Selalu ada semangat baru seiring dengan datangnya pagi. Semangat untuk mengukir prestasi dan bekerja untuk negeri. Bagi kami tak ada kata lelah, apalagi menyerah. Karena kami telah menerima amanah untuk menjadi abdi negara.